Selamat datang di wilayah bebas korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Wilayah kerja Kejati Kalbar meliputi 11 kejaksaan negeri dan 2 cabang kejaksaan negeri, 1 kejaksaan negeri menuju WBBM dan 7 kejaksaan negeri menuju WBK. Kejaksaan Negeri Pontianak, Singkawang, Mempawah, Sambas, Bengkayang, Landak, Sekadau, Sanggau, Kapuas Hulu, Sintang, Ketapang, Cabang Kejaksaan Negeri Pemangkat, dan Cabang Kejaksaan Negeri Entikong. Saya Dr. Jaykusuma SAMHum, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, siap menuju zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani. Pada tanggal 10 Desember 2019, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menerima berikat wilayah bebas korupsi dari Kemenpan RB. Meskipun pandemi COVID-19 masih mewabah, tidak menyurutkan langkah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan melakukan peningkatan pada 6 area perubahan. Area ke-1 Manajemen Perubahan. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sebagai role model perubahan memimpin rapat pembangunan zona integritas WBBM yang diikuti para pejabat struktural dan seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat telah membentuk 5 tim, 1 tim kerja WBBM, 2 tim manajemen perubahan, 3 tim pengarah, 4 tim penilai, 5 agen perubahan. Bentuk nyata aksi pembangunan zona integritas menuju WBBM diawali dengan apel pencanangan zona integritas WBBM dan penandatanganan fakta integritas, prasasti, komitmen bersama dengan dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan testimoni Forkopimda. Kepala Kejaksaan Tinggi memberikan motivasi dengan moto Kejati Kalbar, perilaku 3S 1P, sapa, senyum, salam, dan peduli. Kata-kata bijak yang dipasang pada area publik dan area kerja. Rutinitas setiap bulan melakukan kegiatan siraman rohani. Area kedua, penataan tata laksana. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat yang telah mendapat predikat WBK menyusun standar prosedur operasional menuju WBBM, yaitu SPO Bidang Pembinaan, SPO Intelijen, SPO Pidana Umum, SPO Pidana Khusus, SPO Perdata dan Tata Usaha Negara, dan SPO Pengawasan. Untuk meningkatkan percepatan pelayanan, Kejaksaan Tinggi Kalbar telah menerapkan e-office, yaitu e-tata usaha, menerapkan e-persuratan yang terkoneksi dengan seluruh bidang, e-pembinaan, SIM-kari data pegawai, e-gaji berkala, e-cuti, e-masa pensiun, e-masa kenaikan pangkat dan daftar urut kepangkatan, e-intelijen, bahwa bidang intelijen telah membuat pemetaan secara digital yang dapat mempermudah memberikan informasi dan perkiraan keadaan wilayah kerja Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. E-pidana umum, Case Management System atau CMS, proses penanganan perkara dari SPDP sampai dengan tahap pra-penuntutan. E-Pitsus, proses penanganan perkara dari penyidikan sampai dengan tahap pra-penuntutan. E-Surat Pidana Khusus, E-Perkara Pidana Khusus, E-Datun, WhatsApp Bisnis Konsultasi Hukum, E-Pengawasan, Sadap, Satu Data Pengawasan. Video conference dengan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. Kejati Kalbar dalam pelaksanaan peningkatan kinerja telah melakukan keterbukaan informasi publik melalui website Kejati Kalbar, Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter. Area ketiga, penataan sistem manajemen SDM.
Dalam rangka mewujudkan kuantitas dan kualitas SDM telah mengusulkan jumlah kebutuhan pegawai, membentuk panitia daerah rekrutmen pegawai pada tahun 2020, telah mengusulkan mutasi pejabat-pejabat yang telah lama bertugas, memiliki ruang pustaka yang nyaman dengan buku-buku yang lengkap, telah melakukan sosialisasi aturan disiplin kode perilaku pegawai pada setiap apel kerja setiap hari Senin, melakukan kegiatan baris berbaris yang diikuti seluruh petugas piket dan petugas upacara serta pasukan keamanan dalam atau PKD. Melakukan kegiatan senam pagi yang rutin dilakukan setiap hari Jumat. Telah menegakkan aturan disiplin kode etik perilaku pegawai dan perilaku jaksa. Telah melakukan pemuktahiran data pegawai. Area keempat, penguatan akuntabilitas kinerja. Telah membuat dokumen dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksana rencana kerja, restra dan indikator kinerja utama yang SMART. Telah membuat perjanjian kerja dari pejabat eselon 2 sampai dengan pejabat eselon 5 dan jaksa fungsional. Rutin membuat laporan kinerja tahunan yang telah dikirim setiap bulan Januari tahun berikutnya ke Kejaksaan Agung. Area kelima, penguatan pengawasan. Telah melakukan sosialisasi dan publikasi tentang pengendalian gratifikasi Westfile Blowing System atau WBS dengan pemasangan banner anti-suap dan melalui sarana website Kejati Kalbar. Telah membentuk unit penerima laporan, telah menunjuk petugas dan menyediakan tempat pengaduan masyarakat yang dilengkapi dengan flowchart pengaduan masyarakat. Telah melakukan pemasangan kamera dan pengawasan pada area pelayanan publik yang terkonekting dengan pimpinan dan pejabat yang bertanggung jawab. Telah melakukan sosialisasi sistem pengawasan internal pemerintah atau SPIP kepada seluruh pegawai dengan melakukan kerjasama dengan BPKP. Telah membentuk tim sistem pengawasan internal, telah melaporkan pelaporan LHKPN jaksa dan pegawai secara periodik setiap tahun ke KPK. Area keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Kejaksaan Tinggi Kalbar membuat laporan evaluasi SOP pelayanan publik, maklumat pelayanan publik, flowchart pelayanan publik, dalam rangka beradaptasi terhadap tatanan normal baru dan aman COVID-19. Prosedur penerimaan tamu di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dilakukan penyesuaian. Bagi tamu yang akan memasuki gedung kantor, terlebih dahulu diarahkan ke tempat parkir kendaraan. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menyediakan fasilitas parkir khusus perempuan dan penyandang disabilitas, membuat jalur disabilitas dengan menggunakan sarana lift menuju PTSP. Sebelum tamu memasuki gedung kantor, tamu diwajibkan menggunakan masker dan mencuci tangan terlebih dahulu. Petugas keamanan melakukan pengecekan barang bawaan tamu dengan menggunakan X-ray. Pengukuran suhu tubuh juga dilakukan bagi tamu yang akan memasuki gedung kantor. Bagi tamu yang membawa barang bawaan dapat diamankan di dalam loker. Kemudian tamu diarahkan menuju PTSP. Dilakukan pendataan dan dimintai tanda pengenal. Selanjutnya, pegawai atau jaksa yang berkompeten menuju ruang pelayanan dengan menggunakan masker. Tamu dilayani sesuai kepentingan tamu di ruang pelayanan. Kejati Kalbar dalam menuju zona WBBM telah melakukan perubahan dan peningkatan ruang pelayanan, yaitu ruang labdu pengawasan, ruang koordinasi dan konsultasi prima, ruang press conference, ruang pelayanan informasi publik, ruang permintaan keterangan, dan ruang pemeriksaan. Selain itu juga melakukan peningkatan sarana publik seperti ruang aula, masjid, ruang laktasi, smoking area, toilet, kantin, poliklinik dengan dilengkapi mobil ambulans, mobil pelayanan guna mendukung penyuluhan dan penerangan hukum, ATM BRI, serta palang pintu otomatis. Sarana olahraga seperti lapangan tenis, ruang fitness, lapangan bulu tangkis, ruang musik sebagai sarana hiburan dan TK Adiaksa 12 Pontianak sebagai sarana pendidikan. Di samping itu, Koperasi Adiaksa telah membuat Jaksmart untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga baik untuk anggotanya maupun masyarakat.
dalam masa pandemi COVID-19 untuk meringankan kebutuhan masyarakat yang tidak mampu dan kepada panti asuhan yang terkena dampak COVID-19, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat telah melakukan bakti sosial dan memberikan bantuan sembako. Demikian peningkatan 6 area perubahan yang telah dilakukan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan moto Jati Kalbar Prima, P. Profesional, R. Religius, I. Inovasi, M. Mandiri, A. Akuntabel, Prima Bidadari, Adiaksa Keberanian, WBBM punya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Saya Haji Sultan Miji SIMHUM, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Saya Irjen Polisi Dr. Sigit Wiarjanto, SHMSI, Kapolda Kalimantan Barat. Saya M. Kebing L, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Saya Amiriat, Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak. Saya Profesor Dr. Hairul Effendi, Ketua Umum Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat. Saya Dr. Andos Yakobus Kumis MH, Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional. Saya Kakambil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Saya Eri Suwondo, Kakambil BPN Provinsi Kalimantan Barat. Saya Deva Kurniawan Rahmadi, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat. Saya Susanto Mulyawan Lim, Ketua Umum Yayasan Bakti Suci Pontianak. Atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan Selamat kepada Kejaksaan Tinggi Kalbar yang telah memperoleh WBK, wilayah bebas dari korupsi, dari Kemenpan RB. Semoga prestasi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat terus dapat ditingkatkan, Dapat mengantarkan Kejati Kalbar meraih predikat zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani, Sehingga menjadi tauladan bagi instansi-instansi dan lembaga-lembaga di Kalimantan Barat. Sukses dan jaya selalu Kejati Kalbar, semakin dekat dan dipercaya oleh masyarakat. Kejati Kalimantan Barat layak mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih melayani. Kejaksaan Tinggi Kalbar layak mendapat predikat wilayah birokrasi bersih melayani. Semoga Kejati Kalbar ke depan layak mendapat predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat memang layak untuk memperoleh predikat wilayah birokrasi bersih melayani. Kejati Kalbar layak mendapat predikat BBBM. Kejati Kalbar layak mendapat predikat wilayah birokrasi bersih melayani. Kejati Kalimantan Barat layak mendapat predikat wilayah birokrasi bersih melayani. Kejati Kalbar layak mendapat predikat wilayah birokrasi bersih melayani. Kejati Kalbar layak mendapat BBBM. Kejati Kalbar layak mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih melayani. Terima kasih.